Shalom dan selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan dan Doa untuk edisi Sabtu 22 Januari 2022. Untuk hari ini kita akan dituntun tema Semakin Besar, Semakin Berhikmat berdasarkan kitab Injil Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur di akhir pekan ini kami terus mengamini pemeliharaan dan pertolongan Tuhan, dan kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami dan pakailah hamba-Mu ini untuk membacakan firman-Mu dan membawakan renungan, dan berkati setiap orang yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bacaan hari ini dari kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Firman Tuhan berbunyi, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemui dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keberhasilan atau kesuksesan seseorang atau seorang anak tidaklah lepas dari pengajaran dan pendampingan yang diberikan oleh orang tuanya. Orang tua adalah sosok yang utama dan pertama yang akan menanamkan ajaran-ajaran mengenai prinsip-prinsip kehidupan kepada anak mereka. Terlepas dari identitasnya sebagai anak Allah, jelas bahwa Yesus dibesarkan dan diasuh oleh Yusuf dan Maria. Dikatakan bahwa tiap-tiap tahun orang tua Yesus bersama dengan orang-orang lainnya menghadiri kegiatan perayaan Paskah di Yerusalem. Yesus yang disangka hilang dari kerumunan orang banyak ternyata akhirnya ditemukan berada di bait Allah. Apa yang dilakukan Yesus dalam bait Allah tak lain adalah melakukan percakapan tanya jawab bersama dengan alim ulama. Di usianya ke-12 tahun, kecerdasan Yesus membuat para alim ulama menjadi takjub. Ketika kedua orang tuanya mencari dan mendapatkannya, orang tuanya bertanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami?" Orang tua Yesus cemas. Sebagai anak, Yesus dapat memberi jawab akan hal itu. Ia pun taat untuk kembali pulang dengan orang tuanya. Dan Yesus tetap berada dalam asuhan Maria dan Yusuf. Dalam asuhan orang tuanya, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Tidak hanya itu, tetapi makin dikasihi oleh Allah dan juga dikasihi oleh manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semakin besar, semakin berhikmat adalah hal yang dikehendaki Bapa dalam kehidupan kita selaku anak-anaknya.
Melalui firman-Nya kita diasuh dan dididik untuk tetap berjalan dalam kehendak-Nya. Ketaatan kita kepada Bapa akan membuat kita semakin dikasihi, tidak hanya oleh Bapa, tetapi juga manusia. Oleh karena itu, hiduplah untuk semakin bertambah hikmat dengan tekun belajar dan belajar serta merenungkan firman Tuhan dalam hidupmu. Amin. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas hari ini. Kami percaya Engkau terus menuntun kami sampai di akhir pekan ini Sabtu, di mana kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, baik itu pembinaan majelis gereja yang telah berakhir tadi malam. Kami percaya kekuatan kesehatan Tuhan anugerahkan bagi kami, dan kami berdoa Tuhan untuk seluruh warga jemaat Lobatua, mohon perlindungan Tuhan dan berkat Tuhan bagi mereka, agar dalam hidup ini terus bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Kami berdoa untuk saudara kami Venti dan Tinu yang akan melangsungkan pernikahan hari ini. Tuhan berkati pernikahan mereka, karuniakan mereka hikmat dan tetap tenang untuk seluruh kegiatan pernikahan mereka, sehingga semuanya boleh berjalan karena pimpinan dan pertolongan Tuhan. Begitu pula dengan acara keluarga Bapak Peter Barto yang merayakan pernikahan mereka atau perkawinan mereka 50 tahun. Tuhan buka jalan untuk acara sehingga semuanya juga boleh berjalan dengan baik dan lancar. Engkau berkuasa atas seluruh rangkaian acara hari ini, sehingga semuanya dapat menikmatinya dengan sukacita karena Tuhan memberkati. Dan Tuhan terus memberkati jemaat dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam usaha, dan tetap Tuhan berkati setiap keluarga warga jemaat Lobatua dan seluruh sahabat-sahabat yang tekun mengikuti renungan dan doa. Mohon ampun Tuhan atas dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan dan doa hari ini. Tuhan Yesus sayang kita semua.